Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Malam Kak Devi minggu, bagus di malam sini. yang panjang. Oh, kan ya, udah nyanyi Asik, duluan asik. ini. Asik, asik begitu ya. Aduh ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Devi atas kehadirannya di Sama-sama, ruang bual sama-sama. Kolacino. Keren, 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 keren. Ya, sebelum sebelum saya melanjutkan ke bla 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 pembicaraan kita lah yang asik-asik gitu dalam kesempatan Asik, yang asik. berbahagia ini, kebetulan malam ini, hari ini tidak terlambat juga ya. Hari ini ulang tahun Kak Devi. Ya ampun. Kak Devi selamat ulang Kemarin, tahun. Happy Milad. terima kasih. Doa-doa Tepatnya terbaik pokoknya kemarin. untuk Kak Devi. Oh kemarin ya telat gak apa-apa, telat sehari lah. Iya aku udah ngucapin. Cuman aku inget ya udah aku hari ini mau ngucapin lagi lah gitu. Terima Mudah-mudahan kasih. semuanya yang diharapkan dikabulkan oleh Allah, yang Amin, dikhawatirkan amin. dijauhkan, dijauhkan, dijauhkan dari hidupnya. Moga keberkahan selalu buat Kak Devi, panjang umur, Amin, amin, bahagia, amin. sehat sentosa, amin ya robbal alamin. Amin, 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 amin. Oke, kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di layar kaca dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama Kak Devi Matahari di Ya, ruang obrolan kita, ngosan, ngobrol, santai sastra, belajar sastra dari ahlinya. Alhamdulillah hari ini saya menghadirkan narasumber kita, Kak Devi, yang biasa kita panggil dengan Kak Devi Matahari. Sebelum saya lanjutkan ke bincang-bincang kita, ada baiknya kalau Anda semua yang di sana mengetahui eh, biodata dari narasumber kita. Saya akan bacakan profil dari Kak Devi dulu. ya. Ya, Devi Sanggar Matahari berdiri pada tahun 1990, beranggotakan 6 orang bersaudara kandung dan mengkhususkan kegiatan berkeseniannya di bidang musikalisasi puisi. Berawal dari minat berteater, baca puisi, main musik, dan berprestasi, 3 tahun berturut-turut pada tahun 1990 hingga 1994 di Pusat Bahasa, Dirjen Kebudayaan dan beberapa ormas, OKP, dan Parpol. Penyelenggara Festival Puisi Kelompok, Puisi Kreatif, dan Musikalisasi Puisi. Devi Sanggar Matahari telah menyelenggarakan tur pentas keliling 10 kota di Kabupaten Sumatera Utara. Ya ini pokoknya Sanggar Matahari ini keliling-keliling Indonesia bahkan ke mancanegara ya. Oke, pada tahun Amin. 1992 ada tur pentas pemasyarakatan musikalisasi puisi di sekolah, lapangan aula dan gedung kesenian di 10 kota dan kabupaten provinsi Sumatera Utara. Wow, luar biasa ini. Pada tahun 1994 ada tur pentas pemasyarakatan musikalisasi puisi juga di Taman Budaya Jambi, Palembang, dan Surabaya. Tahun 1996 ada tur pentas pemasyarakatan album musikalisasi puisi perdana hasil kerjasama dengan Balai Pustaka ke Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Luar biasa. Kemudian di tahun 1996 juga ada pentas Festival Internasional Istiqlal 1996. Pada tahun 1998 ada pentas musikalisasi puisi persahabatan Indonesia Jermani di Graha Bakti Budaya Tim Jakarta. Wah, luar biasa ini ya. 1998 ada pentas musikalisasi puisi persahabatan udah saya baca. 1999 pentas kampanye seni untuk hak asasi manusia di kampus-kampus dan kafe tenda Semanggi di Jakarta. Kemudian pada tahun yang sama juga meluncurkan album kompilasi puisi untuk Aceh bersama W.S. Rendra. Waktu itu masih ada W.S. Rendra ini ya berarti ya. Ya, Taufik Ismail, Danarto, Fikar Eda, Leon Agusta, dan lain-lain. Pada tahun itu juga ada gelar sastra akhir abad di Wisma Antara. Kemudian di tahun 2000, pentas peluncuran buku sastra Aceh mendesah dalam nafasku. Ah,
pendesah. Tahun 2000 juga ada tur pentas keliling Salam Damai di Surabaya, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Binjai, Cafe Artis, Parvi, Provinsi Sumatera Utara, Banda Aceh, dan Sabang. Wow. Di 2001, siaran TVRI Stasiun Jakarta, Salam Damai dan Doa dari Aceh, bersama W.S. Rendra, Taufik Ismail, Fikar Weda, komunitas musik Aceh, kelompok dengan Renggali, Gubernur Aceh, anggota DPR MPR asal Aceh berkampanye perdamaian bagi kemanusiaan dalam bingkai kesenian. Hari itu dilaksanakan di tanggal 5 Maret tahun 2001 pada jam 8 WIB ya. Kemudian di tahun 2001 juga ada pentas refleksi 10 tahun Devi Sanggar Matahari, perdamaian kebangsaan di Geraha Bakti Budaya Tim yang dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan 10 Menteri Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia. Wow, ini luar biasa ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya sampai di tahun 2017 hingga sekarang turut mendirikan Sanggar Sastra Balai Pustaka, konseptor sekaligus mentor pada pelatihan SSBP, Mitra Balai Pustaka, dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti Jagat Sastra Milenia ini akan ada apa ya, supaya ada hubungan lebih erat lagi dengan Sanggar Matahari agar kita ini bisa berkolaborasi musikalisasi gitu ya Kak Devi ya. Insya Allah bisa, sangat bisa. Amin, amin. Oke, kita akan lanjutkan saja. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak-serak basah nih Kak Devi. Kayaknya sengaja ya Umi serak-serak basah di malam minggu ya. Oh, ini karena rindu sama Kak Devi nih rupanya nih. Padahal Terasa sudah makan kencur aku. Terasa sekali hari itu kerintik-kerintik kita sambil ngobrol-ngobrol sekamar gitu ya. Memori Oke. di Garut ya. Oke. Ya ampun, nostalgia itu Kak Devi. Oke Kak Devi, kita akan lanjutkan. Pemirsa yang ada di layar kaca di mana saja Anda berada. Saya host Anda Risa Curia beserta kru yang ada di sana. Kru saya ada Bang Gambo dan ada Mbak Nunung Ernil sebagai sutradaranya. Sebagai saya di sini di depan layar kaca Anda akan menemani selama 1 jam ke depan untuk ngobrol santai dengan Kak Devi. Jangan beranjak dari layar kaca Anda karena Anda akan rugi bila meninggalkan sejenak saja. Sebab tak ada jeda iklan. Langsung. Oke Kak Devi. Ya. Ya. Kita akan mulai saja. Kak Devi, Devi Sanggar Matahari ini kan sudah berkiprah sejak tahun 1990. Yang terdiri dari 6 bersaudara ya. Bang Dedi, Bang Ani, almarhum, alhamdulillah ya, kami dulu pernah ketemu gitu ya. Meninggal pada tahun 2016 kalau nggak salah ya Kak Devi ya. Betul. Kemudian anggotanya Kak Devi sendiri, Kak Deni, Bang Heri dan Mbak Irma. Sangat konsisten sekali sampai saat ini dan menampilkan karya musikalisasi puisi. Dan 6 bersaudara ini mengasuh komunitas musikalisasi puisi Indonesia atau KOMPI. Saya tahu bahkan Kak Devi Sanggar Matahari ini sudah tampil di berbagai kota di Indonesia, bahkan ke Malaysia. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa berkiprah sampai sedemikian rupa, konsisten berkesenian, dan bagaimana perjalanan hingga sampai di titik ini gitu Kak Devi? Bisa mungkin berbagi pengalaman gitu pada malam hari ini. Silakan Kak Devi. Saya berikan waktu sepenuhnya. Aduh, ya. Makasih Umi. Umiku sayang, Umiku cantik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada sahabat, abang-abang dan kakak saya tercinta di Jagat Sastra Milenia, Uda Riri, Kak Nunu, Umi, Kak Yo, Mbak Emi, kemudian Rani, Erna, Sunda, Jaya, Uda Romi, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau bicara awal mula, yang pertama harus saya sampaikan adalah
rasa syukur karena dilahirkan dan memiliki orang tua yang sangat luar biasa, yang mendidik kami lewat kesenian. Mungkin ini salah satu upaya Papa juga agar kami menjadi lebih kreatif dibanding mungkin dengan anak-anak pada umumnya. Sejak kecil, peristiwa pelatihan, peristiwa kesenian senantiasa hilir mudik di hadapan saya. Masa kecil saya itu, Papa adalah dramawan, pemusik, dan juga aktor. Sehingga di zamannya, sehingga tahun 80 itu Papa mendirikan Sanggar Matahari. Jadi sebelum Diavis Sanggar Matahari, itu Papa mendirikan Sanggar Matahari yang lebih pada pelatihan yang lebih melatih tentang teater. Jadi itu terbuka untuk umum, pentas di mana-mana, dan latihannya itu kalau nggak di gelanggang ya di rumah. Jadi rumah itu kayak base camp tuh, Mi. Jadi semua segala macam orang, artinya anggota itu tidur, makan, istirahat. Padahal rumahnya saat itu hanya rumah kontrakan kecil di salah satu. Aduh, saya kalau udah bicara masa lalu suka Suka gini deh Kak Devi deh kalau cerita aduh, itu. iya. Jadi mudah-mudahan bisa 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 mengatasi emosional ini. Ngontrak di salah satu sudut di Jakarta Timur, tepatnya di Otista, dekat tidak jauh dari Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Rumahnya sangat kecil, rumah kontrakan, dan usia saya sekitar 3 tahunan ya, 2-3 tahunan saat itu ya, sampai kelas 5 apa 6 SD saya, kelas 5 apa, usia 5 apa 6 tahun. Jadi sehari-hari kalau saat Papa melatih, karena Papa benar-benar memutuskan dia akan berkesenian, hidup dari berkesenian. Mama melatih tari karena Mama memang Ratu Serampang 12 dari Sumatera Utara. Sehingga pada saat Papa melatih teater, Mama melatih tari. Nah, situasi itu mungkin Umi yang membuat kami dihadapkan dengan satu pilihan bahwa berkesenianlah yang menjadi rutinitas sejak kami kecil. Padahal Papa sama sekali tidak mengharuskan kami berkesenian. Akan tetapi kalau saya saat Papa menggendong saya di bahunya, itu saat latihan itu terasa sama saya, memori itu kembali mengulang pada saat Papa harus melatih, kemudian olah tubuh, olah vokal. Saya kecil-kecil tuh ngikut-ngikut di belakang. Sampai akhirnya sudah menjelang mau maghrib, kami harus pulang, saya digendong kembali. Sampai rumah Mama juga cerita, atau di lain kesempatan Mama mengajak saya, pada saat Mama melatih tari, saya ikut Mama. Suasana menari, saya dulu belajar tari Bali, walaupun nggak sempat lulus, karena saya nggak jago meliupkan, maaf, bokong saya itu. Jadi tidak pandai karena saya tomboy, jadi pada saat harus meliuk-liuk itu saya kurang pandai sehingga saya nggak lulus. Kemudian saya ikut tari Melayu yang diajarkan Mama. Jadi peristiwa kesenian, pelatihan-pelatihan itu selalu menjadi santapan kami sehari-hari. Dan Bang Dedi, Bang Ane itu sudah suka musik dari kecil. Almarhum Bang Ane pada saat dia usia kelas 5 SD, dia sudah mengiringi penyanyi cilik saat itu Julius Sitanggang. Oh iya. Jadi Julius Sitanggang ada konser di Gelanggang, di salah satu ya, kalau nggak salah di Gelanggang lagi tuh. Dia butuh
pemain gitar merespon pemain gitar atau pemain cilik yang ada di area situ. Bang Ane akhirnya memberanikan diri dan dia mengiringi karena pada saat itu lagu Mama itu sangat hits. Jadi tentang orang Mm-mm. tua itu sangat hits dan kami hafal gitu. Dan Bang Ane sangat piawai memainkan gitarnya sehingga Julius berkesan dan itu sempat menjadi tagline di beberapa mass media saat itu. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang mungkin menjadi penguat kami, Umi, bahwa berkesenian adalah hidup, hidup adalah berkesenian. Bahkan di saat saya kelas 3 SMA, saya tidak masuk sekolah 3 minggu karena saya melakukan tur keliling 10 kota di Sumatera Utara itu. Nah, yang luar biasanya, saya mempunyai kepala sekolah yang CS, karena alhamdulillah setiap ada event-event sekolah, saya selalu menghadirkan piala ke sekolah, sehingga itu pula Alhamdulillah. yang mungkin menjadi bonusnya lah ya Umi. Jadi saya dimaafkan tidak masuk hampir 3 bulan dan teman-teman yang dekat dengan saya diminta untuk memberi catatan pelajaran agar begitu saya pulang saya langsung ujian, saya bisa belajar dari catatan teman-teman. Uh, saya pikir itu adalah kebaikan-kebaikan berkesenian yang saya hadapi, bahwa pada saat kita bersungguh-sungguh, konsisten, sekalipun harus ada pilihan-pilihan sulit, pada saat kita yakin akan ada jalannya gitu. Nah, dan kami sekeluarga otomatis bangun tidur, cara papa merangsang kami supaya tidak keluyuran gimana-gimana terlalu jauh, dia ambil gitar, dia menghibur mama masak sambil dia nyanyi uh, nenek atau nenek lagi oma saya lagi masak, nenek cantik sekali jadi papa mengambil gitar sambil nyanyi-nyanyi kecil, terus dia memanggil kami dengan lagu panggilan ya, namaku Dedi putra pertama, namaku Andri putra kedua, namaku Devi Ananda ketiga. Jadi ada lagunya, lagu panggilan kami yang dia ciptakan, yang akhirnya itu menjadi apa ya, Macam semacam, ikon gitu ya. iya, Ikon jadi keluarga. kayak jadi mau Mm-mm. tidak mau akhirnya kami terbangun rasa berkarya, berkesenian sejak kecil, kemudian saling menguatkan dan terus sampai sekarang. Itu mungkin ya, Umi. Nggak apa-apa, suruh duduk. Itu Oke, mungkin Umi. Ya. terima kasih Kak Devi. Ya Allah, sangat menarik sekali ini Kak Devi. Apa ya? Saya jadi ikut terharu gitu. Apa bisa terus sampai di posisi uh, Saat ini. saat ini gitu ya Kak Devi ya. Kok bisa gitu ya? Ini kan zaman dulu dengan zaman sekarang tentu dulu lebih sulit untuk berkesenian. Otomatis itu ya. Otomatis lebih sulit. Perkembangan kesenian di zaman dulu dan sekarang ini pun medianya pun kalau dulu mungkin juga akan dibanding sekarang itu pun lebih sulit gitu ya Kak Devi. Nah, bagaimana hidup bisa dari berkesenian itu gitu sehingga bisa bertahan gitu, bisa bertahan dan tetap istiqomah gitu ya. Si ayah ini yang apa ya? Ngototnya luar Saya biasa ya. ngotot di tempat itu. Pokoknya harus berkesenian dan yakin istiqomah terus berkarya di situ. Itu gimana ceritanya gitu ya? Si ayah ini bisa Ya, meyakinkan anak-anaknya untuk terus berkiprah di situ gitu. ya, Mohon apa ya? ya, Menarik gitu bagi saya seperti itu. ya, Gimana itu ya, Kak Devi? ya. Iya, iya. Satu yang saya catat dari apa yang Papa lakukan adalah merawat persahabatan, merawat relasi dengan baik. Di masa-masa sulit dulu, entah mengapa, dengan seorang tukang parkir pun atau kenek-kenek bus di terminal lah, suasana orang-orang di terminal bus
Papa selalu punya waktu sebentar untuk menyapa. Selalu saja Papa menyapa siapa saja tanpa batasan, tanpa memandang siapapun. Walaupun tidak kenal ya. Walaupun tidak kenal. Kebiasaan Papa ini yang akhirnya kalau kami rasakan manfaatnya sekarang adalah kami seperti mempunyai banyak saudara di mana-mana. Karena pada saat kesulitan, gak tahu dari mana gitu Umi. Pada saat benar-benar kami gak bisa makan gitu. Untuk makan pun beras udah gak ada gitu. Ada aja manusia-manusia baik yang menghampiri kami gitu. Ada aja orang-orang yang akhirnya Papa ngomong, oh iya, itu yang pernah Papa ketemu ini. Padahal waktu itu cuman kasih Papa ngobrol terus ngerokok bareng, dia minta sebatang rokok gini gitu. Jadi nggak tahu ya. Kadang kita percaya nggak percaya, tapi memang kejadian Umi. Banyak sekali orang-orang baik yang dikirimkan Allah, tapi itu juga akibat, kalau kami lihat akibat bagaimana Papa, efek daripada Papa sering menyapa, sering menjaga silaturahmi. Seolah Ya, Tuhan memperjalankan gitu ya. iya, iya benar sekali. Dan tak jarang juga kami kesulitan, akhirnya Mama harus mendekati tukang sayur dekat rumah, tukang warung dekat rumah, ngebon, dan nanti akhir bulan pada saat kami ada pertunjukan baru dilunasi. Karena betul-betul keluarga 6 anak semuanya Papa berkesenian dan kami masih remaja, yang lain masih kecil-kecil. Kebayang sekali bagaimana kompleksnya pikiran Papa Mama untuk menghidupi kami. Agar kami bisa makan, kami bisa bersekolah, dan alhamdulillah itu terwujud gitu. Jadi nggak tahu, itu yang saya pegang sekali, merawat silaturahmi, menjaga relasi dengan baik. Ya, merawat persahabatan. Betul Indra. Ya, itu mungkin. Dan kalau bicara sekarang, wow, saya termasuk yang down saat ditinggalkan Papa. Karena saya begitu dekat sama beliau. Saya bisa joget dangdutan karena yang paling bocor di keluarga besar kami memang almarhum Bang Ane dan saya. Saya tidak sungkan kalau untuk joget-joget dangdut sama Papa karena nggak tahu saya begitu dekat. Nah, saat 2011 Papa berpulang, kami goyang sekali karena selama ini Papa yang menghadapi apapun kesulitan hidup itu. Namun banyak yang Papa tanamkan tanpa dia sadari, yang akhirnya kami contoh bagaimana tidak boleh bangga dengan kemiskinan. Jangan pernah kasih tahu orang uang kau tinggal 1.000. Gak perlu orang tahu. Jadi jangan pernah bangga dengan kemiskinan, karena sekaya-kayanya manusia adalah seniman. Nah, kata-kata Papa itu menjadi sugesti bahwa yuk kita ada nih. Contoh kecil pada saat kami masih kanak-kanak, Mama hanya bisa menyajikan nasi goreng putih. Nasi goreng putih itu bawang merah, bawang putih yang diiris tanpa kecap, hanya garam, karena memang tidak ada kecap. Tapi Mama selalu menyajikannya dengan sangat ciamik, dihias dengan cabai, kemudian tomatnya dia buat bunga, dia kasih di nampan besar, sehingga tampilannya sangat cantik. Dah, pada saat mau makan, Papa menyuruh kami tutup mata. Tutup mata, kemudian Mama hidangan belum ada, kami disuruh tutup mata. Papa langsung memberikan sugesti kata-kata yang sampai detik ini selalu saya kenang. Bayangkan di hadapan kalian semua ini adalah ayam panggang lengkap dengan sambal kecap.
ayamnya agak-agak gosong sedikit, warnanya merah, coklat keemasan. Nah, sekarang cium baunya, cium dulu baunya. Kami pun seperti terhipnotis tuh semua mencium nasi goreng, sebenarnya nasi goreng yang disajikan mama di hadapan kami, dan kami patuh tidak buka mata. Lantas papa bilang, setelah ini kita berdoa sebelum kita akan memulai makan. Jadi bersegera berdoa, buka mata dan langsung makan. Energi yang kami keluarkan pada saat ingin makan dan mengambil nasi itu, karena membayangkan ayam panggang, kami lupa bahwa itu tidak ada ayam panggang. Jadi sugesti ya, papa punya sugesti yang kuat terhadap kehidupan. Dia tidak takut miskin, dia orang yang merasa paling kaya, padahal beras tak ada. Nah, setelah papa berpulang, kami, Bang Ane, akhirnya almarhum yang mencoba lagi mengaitkan melanjutkan kerjasama, kemudian menyambung lagi silaturahmi dengan relasi-relasi yang telah dibangun papa, sampai akhirnya 2016 Bang Ane berpulang. Itu gantian saya benar-benar 3 bulan saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya hanya berpikir, sudahlah, saya akan menjadi ibu rumah tangga saja, mengurusi suami dan anak-anak. Saya seperti marah dengan karena saya pikir dengan berkesenian papa harus begadang, banyak minum kopi, saset, kurang tidur. Begitu juga Bang Ane, hidupnya tidak sehat dan harus berpulang. Jadi saya seperti marah dengan keadaan. 3 bulan saya gak mau ngurusin. Tapi 3 bulan sebelum Bang Ane berpulang, kata-kata dia menghujam saya. Lu harus terusin apa yang sudah papa mulai. Ini adalah warisan papa yang gak boleh lo tinggalin. Harus lanjutkan apapun kondisinya dan situasinya. Kita gak punya apa-apa, hanya sedikit yang kita punya. Berbagilah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang manfaat bagi manusia lain. Nah, kata-kata almarhum Bang Ane ini juga yang akhirnya menyadarkan saya untuk bangkit dan menyapa lagi relasi, mengetuk pintu-pintu instansi yang sudah sangat tertutup rapat karena pergeseran-pergeseran pejabat-pejabat yang ada, ditolak sana sini. Saya ke Kemendikbud, disuruh ke lantai 9, turun lagi, naik lagi, sampai akhirnya saya nggak ketemu seharian. Saya nggak pegang uang. Akhirnya saya turun, saya memutuskan pulang. Tepat di halte sambil nunggu bus, saya bingung apakah 20.000 ini akan sampai ke rumah saya saat itu masih di Jonggol. Hujan turun, saya langsung, ya Allah, lengkap sekali hari ini kenikmatan yang kau berikan. Tapi saya ingat sekali lagi kata papa, kata Bang Ane, jangan pernah menyerah pada keadaan, apapun itu. Bangkit, boleh nangis, boleh kesal, teriak, keluarkan saja semuanya, tapi lanjutkan. Jadi setelah Bang Ane nggak ada, saya memulai lagi mengetuk pintu-pintu instansi, relasi, teman, sahabat, untuk bisa memulai proses berkesenian kami, workshop-workshop. Tanpa ada modal, saya menyapa PDS HB Asin. Kebetulan kita punya banyak teman-teman baik di sana.
ada Mbak Rita, ada Mbak Nel, ada Mbak Rini. Silahkan kalau mau buat workshop Devi, kami siapkan konsumsi. Kalian mau buat apapun, pintu ini terbuka. 2017 kami memulai workshop pertama Jabodetabek, dimulai di PDS HB Yasin, akhirnya keliling Bogor di tempat Geraha Pena bersama wartawan-wartawan yang ada di Bogor, kemudian di Bekasi, Unisma, kampus yang selama ini menjadi tempat Bang Ane juga mengajar, kemudian di Depok, di perpustakaan Depok, dan itu terjadi tanpa modal, hanya semangat kuat. Kami harus teruskan, kami harus bangkit, tidak boleh menyerah, karena sekaya-kayanya manusia adalah seniman. Itu Umi yang terjadi. Maafkan kalau agak emosional karena saya sebenarnya maunya ceria, senang, ketawa, senyum, karena bagi saya, tapi ya gimana ya kalau udah mengulang perjalanan rasanya pasti cengeng gitu. Ya, Iya, gitulah Umi. ya tak masalah tak Mbak Devi. Ya, Dalam kesempatan ini pula, mari kita berdoa bersama. Semoga Ayahanda dan Bang Ani Matahari diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita amin. bacakan Fatihah aja lah ya. Semoga-moga yang ada di layar kaca ini juga mendengar. Kita doakan untuk Bang Ani sama Papa Mbak Devi. Ilahadiniyah kuliniyatin solihah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi obat sedikit Kak Ya, Devi ya. ya.